Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus. Hari ini kita boleh merayakan Kristus naik ke surga. Satu hal yang perlu kita ingat, apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat dan juga menjanjikan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita yang terus percaya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sungguh hanya Engkau Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah ya Roh Kudus. Jamah hati kami ya Tuhan, kami rindukan urapan-Mu ya Tuhan. Rindu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Sekali lagi Allah Roh Kudus jamah kami. Allah Roh jamah hatiku dengan urapan
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Ya Allah ya Roh Kudus, ya Allah ya Roh Kudus, kami rindukan tinggal dalam hadiratmu. Ya Allah ya Roh Kudus, jamah urapi kami Tuhan, penuhi kami. Menyembah, kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Ya dalam asih, kira dalam ya dalam. Siga dalam dalam. Haleluya. Ya dalam. Sekarang katakan apa karala bayas, sekarang mana makarala bayar ala bayas. Haleluya. Mengalir, penuhi. Ya namanya nama, sekarang makarala bayas. Sebakarala bayara bayara. Haleluya. Irala bayara bayara bayara. Sekarala patakara. Sekarala bayara. Mari kita bangkit berdiri bersama. Allah Roh Kudus. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Sigaralah bayas, sigaralah. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi Allah ya Roh Kudus, Allah Roh jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah ya Roh Kudus, Allah Roh hatiku dengan urapanmu. Kiara lama rindu
denganmu, tinggal di hadirat. Kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sikaralah Bapa, sikaralah Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, kami mengerti Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Damai sejahtera-Mu Tuhan Kau tinggalkan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu Engkau berikan untuk mendampingi setiap kami. Bahkan Kau menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya sore malam hari ini ketika kami boleh datang beribadah memperingati Engkau naik ke surga, ada satu sukacita yang ada dalam kehidupan kami. Engkau ubahkan setiap ratap kami menjadi tarian di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu apa yang menjadi karya-Mu atas hidup kami. Sebab itu biarlah sukacita-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sepakat katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah-Mu yang dahsyat. Coba tengok dulu kanan kiri. Tengok dulu kanan kiri. Ya. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Percaya, jangan takut, Tuhan tetap bersamamu. Amin. Ya. Mari kita lebih lagi menaikkan pujian kita depan Tuhan, sebab sukacita itu melimpah atas hidupmu dan hidupku. Hey, come on. Sebab Dia ubahkan ratapan kita menjadi tarian di hadapan Tuhan. Kau ubahkan jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku sekali lagi, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Hey, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Sukacita bila memenuhi setiap kehidupan kita. Kau ubah ratamu jadi tarian. Yes, biarlah jemaat yang menaikkan pujian. Lebih lagi. Bersama-sama, hey, ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur selama-lamanya. Amin. Ku tak akan berdiam,
Haleluya. Bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mengubahkan ratap kita menjadi tarian, amin. Dan saat ini kita terus memuji Dia. Mari naikkan pujian kita, sebab Dia yang ada menopang hidupmu dan menopang hidupmu. Hey! Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Oh, tanganmu Tuhan, tanganmu berkepang. Jalani kehidupan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, oh, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, menolong hidupku, hati keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku, sebab Dialah jaminan bagi hidupmu dan hidupku. Oh, katakan dengan segenap hatimu, berjalan bersamamu, takkan ku gentar, takkan ku gentar. Sebab tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menolong hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, Yesus, jaminan hidupku. Sebab kami melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu tangan-Mu yang menopang hidup kami. Sebab Engkau yang mengangkat kami ke atas gunung batu. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan-Mu bagi Dia. Kau kekuatanku, penolong hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersamaku. Yesus, sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penolong keselamatan. Kau buktikan kasih, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau Tuhan. Yesus, jaminan hidupku. Hanya Yesus jaminan hidup kita. Haleluya.
Bapak Ibu, sambil dulu kanan kirimu, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan lakukan atas hidupmu dan hidupku. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Jauh sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih engkau dan saya untuk menjadi alat-alat di hadapan Tuhan. Sebab itu, saat ini siapkan hidup kita lebih lagi untuk hidup kita diubahkan menjadi sebuah alat yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Ini hidup kami Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan setiap kami ya Tuhan bait suci-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci, biarlah bayar segala kudus dan tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Bagi keselamatan bangsaku.
kasih-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita angkat tangan kita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia yang Kau kasihi. Kami berdoa untuk situasi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Kami berdoa untuk kondusifnya negeri ini, Tuhan. Di mana kami akan menjelang pemilu, menjelang tentang pergolakan politik yang begitu kuat, Tuhan. Tapi kami percaya kuasa tangan Tuhan tetap mengendalikan semuanya ini, Tuhan. Tuhan yang mimpin, Tuhan yang mengontrol semua pemerintahan, Tuhan yang bekerja pada setiap orang-orang yang saat ini kami percaya Tuhan akan tentukan, Tuhan akan pilih orang-orang yang memang Tuhan mereka punya kapasitas untuk memimpin bangsa kami, Tuhan. Kirabakasyanda katakalapa, angkat tangan, angkat tangan. Mari kita peduli untuk Indonesia, peduli untuk negara kita, peduli untuk negeri kita. Karena kita bernafas, kita mencari makan, kita bekerja dan berkarya untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk negeri kita. Kira kata kasyena kata kara kata katsekidaka. Una makalapa kasyikida kata kalapa kata. Kami percaya kondisi keadaan yang baik-baik saja akan terjadi di negeri ini. Kami mengamini semua Tuhan yang bekerja tidak lepas dari kontrol Tuhan. Tidak lepas dari kontrol Tuhan. Dan bahkan kami yakin hari ini kalau lewat YouTuber banyak orang percaya dan bertobat. Itu semua karena pekerjaan. Bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan manusia. Dihalang-halangi seperti apapun, pekerjaan Tuhan tetap harus terjadi. Tetap harus terjadi di negeri kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu untuk pesan kami di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan. Seperti halnya ketika dalam kisah murid-murid Tuhan ketika ditinggalkan Tuhan, mereka bersuka cita. Mereka tidak bersedih dalam kondisi mereka ditinggalkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersuka cita menantikan kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Selamat sore, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya beri judul sukacita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Bukan hanya kita diberkati, bukan hanya kita mengalami kebaikan-kebaikan dan anugerah, itu memang. Saya katakan itu memang, setiap hari, setiap saat kita mengalami kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa di dalam Tuhan pasti kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, sesuai imanmu terjadi. Ya, kebaikan, anugerah, pertolongan demi pertolongan, sabar menanti sampai datangnya pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan bukan untuk membawa kita semakin taat, setia kepada Tuhan. Taat, setia sampai Tuhan menggenapi semua yang kita mintakan dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harkat, ya, harkat itu adalah derajat. Jadi
harkat, derajat, dan martabat. Jadi harkat itu adalah mutu atau nilai. Harkat itu adalah mutu atau nilai, tapi derajat kemuliaan. Jadi harkat itu adalah mutu atau nilai. Sekali lagi, harkat itu adalah mutu atau nilai. Katakan sama-sama, 2, 3. Harkat itu adalah mutu atau nilai. Kita punya mutu, kita punya nilai, dan derajat kita ya ditentukan oleh harkat. Tapi harkat dan derajat yang paling tertinggi itu adalah martabat kita. Sekali lagi, harkat itu adalah mutu dan nilai kita. Harkat dan derajat itu ada pada harkat, derajat itu adalah kemampuan kita untuk dalam proses ikut harkat, dan akhirnya sampailah kita ke martabat tingkat tertinggi. Ya, contoh yang saya pagi tadi memberikan contoh harkat, derajat, dan martabat. Martabat itu paling tinggi. Ya. Ada kisah di YouTube, itu seorang penambal ban. Dia bisa menyekolahkan sampai lulus akabri. Itu mengangkat martabat dari keluarganya. Saya ingat dulu ketika saya masih remaja, saya punya tetangga sudah kayak seperti saudara dekat, ya. Dan tetangga ini boleh dikatakan keluarganya serba pas-pasan, ya. Kalau memberi suka menyajikan makanan-makanan yang sederhana, yang kalau katakan gorengan atau makanan-makanan apa, saya biasa manggil Mbak Yiyi, ya. Kadangkala ada makanan di warungnya disuguhkan. Tapi suatu saat anak yang nomor 2, dia bisa dia bisa tahu-tahu sekolahnya cukup bagus. Dari mulai SMP, SMA, dia tidak bergantung dengan orang tuanya yang hidupnya serba pas-pasan. Ya. Sampai akhirnya dia bisa masuk ke UGM. Bayangkan, zaman itu kalau orang masuk UGM itu prestis sekali ya. Dan masuk UGM, masuk fakultas yang hanya dia berpikir kalau fakultas kedokteran gigi itu langsung bisa dapat pekerjaan. Dia pikirnya begitu. Dan memang betul bisa masuk fakultas kedokteran gigi. Itu saudara, orang satu kampung, bahkan satu kecamatan, kenal Mbak Yiyi. Luar biasa, kayaknya seperti mengangkat martabat dari keluarga. Kayaknya mengangkat martabat keluarga. Saya contohnya saja Pak Jokowi. Ya. Saya seringkali ditanya, rumahmu dengan Pak Jokowi dekat enggak? Saya bilang, kalau kita yang orang-orang Solo ngerti ya, paling sumber situ ke tempat sini enggak jauh, paling 20 menit, enggak ada ya, 10 menit saya bisa sampai ke rumah Pak Jokowi. Wah, hebat, rumahmu dekat Pak Jokowi. Jadi martabat kota Solo harkatnya naik ya. Mungkin nanti kalau Ganjar, Tawangmangu menjadi terkenal ya. Jadi naik kalau Ganjar ya. Kalau Ganjar mungkin Tawangmangu menjadi berita yang heboh ya. Jadi kalau ada orang, rumahnya mana? Tawangmangu. Wah, Pak Ganjar ya. Kalau Pak Ganjar jadi presiden. Jadi saudaraku, harkat, saya ingin menjelaskan harkat martabat kita sebagai pengikut Tuhan. Pengikut Kristus itu naik. Jadi Kristus Yesus dimuliakan. Dan kita sebagai pengikut Yesus, martabat kita juga dimuliakan oleh Tuhan. Sekali lagi, Kristus Yesus dimuliakan naik ke sorga, dan martabat kita sebagai pengikut Yesus, martabat itu kehidupan kita. Dan
segala sesuatu yang melekat dalam diri seorang percaya itu ikut naik dalam Tuhan Yesus. Waktu muridnya Yesus bangkit, dalam pengertian murid-muridnya, nanti Yesus akan menjadi pemimpin bagi Raja Israel. Itu pengertian pertama. Tapi ketika Yesus sudah naik ke sorga, pengertian itu lambat laun kemudian hilang. Berubah menjadi pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak mudah pengertian pertama menginginkan raja rajanya disalib. Tetapi kemudian dia hidup dan mengalami bagaimana Tuhan datang, bagaimana Tuhan hidup. Dia tidak menyangka kalau Tuhan itu bangkit. Dia tidak menyangka sama sekali. Dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sendiri berkata, segala berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu yang membekas di hati murid-muridnya ketika mendengar berita tentang pertobatan. Kan bergeser dari minta seorang raja, kemudian dia minta dan berubah menjadi berita pertobatan. Karena apa? Karena dalam firman Tuhan berkata, Yesus, aku harus menyatakan tentang Mesias yang menderita dan disalib. Mesias menderita disalib itu ada di dalam 1 hukum Taurat, 2 kitab-kitab para nabi, dan yang ketiga di dalam Mazmur. Ketika hukum itu ada mencatat tentang pribadi siapa yang Mesias yang menderita. Dan itu dijawab oleh Yesus. Jawaban itu ada pada Yesus. Sehingga ketika Yesus berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Itu disambut dengan sukacita. Dari mereka minta raja, berubah mereka akhirnya memuliakan nama Tuhan. Itu yang membuat mereka harkat hidupnya itu diangkat naik ke sorga. Yesus angkat ke sorga di Betania, Tuhan datang dan mengurapi hamba-hambanya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, disambutnya dengan sukacita. Adakah kita hari ini sukacita dengan kenaikan peristiwa Tuhan Yesus naik? Yang percaya katakan? Nah, kita akan lihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita baca dalam Lukas pasal 24. Mari Pak. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Perhatikan pembacaan ayat ini. Mbak baca silakan. Lukas pasal 44, Pelangi, 24 ya. ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yes. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yes, lalu Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. sangat bersukacita. Katakan sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Ayat terakhir, Mbak.
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yes, katakan yes. Amin. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Bayangkan, perpisahan itu harusnya mereka sedih. Tapi mereka perpisahan untuk bersuka cita dalam Tuhan. Berkaitan dengan kata-kata Yesus. Ya, Mesias itu harus menderita. Ya, Mesias itu harus disalib. Itu ada pada kitab Mazmur, itu ada pada kitab Rasul-Rasul maupun kitab Taurat Musa, itu harus ada. Dan ketika berita tentang kuasa pertobatan itu harus diberitakan, itu membakar hati mereka. Dari mereka meminta dari seorang Mesias berubah, membakar, percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat iman percaya, kamu adalah saksiku. Mereka memang betul-betul menjadi saksi. Saksi Mesias yang hidup, saksi Mesias yang berkuasa, saksi Mesias yang bangkit, saksi Mesias yang nanti akhirnya naik ke sorga. Dan ketika mereka melihat Yesus yang naik ke sorga, hati mereka tuh begitu luar biasa melihat Kristus yang naik ke sorga. Dan ketika mereka melihat Kristusnya naik ke sorga, tunggu sampai kedatanganku kedua kali. Kita adalah orang-orang yang menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Kita adalah orang-orang yang saat ini percaya bersyukur kepada Tuhan. Di YouTube saya perhatikan kecemburuan bagi mereka. Kok kenapa? Orang Kristen kok merayakan hari dari mulai hari Natal, hari kematian, hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mereka seperti cemburu. Punya Tuhan yang tidak bisa seperti Tuhan Yesus. Tuhan kita Yesus luar biasa. Dia mati tapi dia naik ke sorga. Yang percaya katakan, dia mati tetapi dia naik ke sorga. Itu membuat mereka cemburu luar biasa. Mereka sepertinya tidak terima. Liburnya orang Kristen itu banyak ya, dibanding dengan mereka. Liburnya. Dengan itu kan kita seperti memproklamirkan Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus sudah naik ke sorga. Yang percaya katakan, oh luar biasa. Jadi kenapa alasan kita ada di tempat ini? Saya percaya setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengambil suatu kesimpulan. Yesusku naik ke sorga. Dia hari ini melihat umatnya bersukacita dalam Tuhan. Aku percaya Yesusnya yang sudah mati, bangkit dan naik ke sorga itu yang beritanya harus disampaikan. Pertobatan, bukan pemimpin yang besar, tidak, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan. Dan akhirnya bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati aku. Bless me the Lord. Berkati kami Tuhan. Berkati kami. Dan engkau akan diberkati Tuhan dan terus menjadi saksinya Tuhan. Kemanapun engkau pergi, beritakanlah firman Tuhan. Pertobatan, pengampunan dosa. Pertobatan, pengampunan dosa. Hanya ada satu pengampunan dosa. Lewat darahnya Kristus, lewat kematian Yesus disalib, lewat bilur darahnya, hanya satu pengampunan dosa, yaitu dengan pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga pertobatan. Bertobat dari hidupmu yang lama, yang kau sudah jual untuk Yesus, bertobat dari kehidupanmu yang lama, dan memilih kehidupan yang baru dalam Tuhan, bertobat dari kehidupanmu yang hidupmu yang gelap, hidupmu yang dikungkung oleh kuasa kegelapan, dan beralih metanoia artinya berpaling kepada Kristus kembali. Berita tentang pertobatan dan pertobatan ada hubungannya dengan pengampunan dosa. Nah, kalau kita mempunyai Kristus yang memberikan pengampunan kita dan ada darah yang mahal yang mengampuni dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang luar biasa, berbahagia di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan.
tidak bisa digantikan dengan emas, harta yang banyak sekalipun. Tidak bisa digantikan dengan kedudukan kita. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Murid-murid contoh mereka. Mereka punya berita tentang luar biasa. Latar belakang murid-murid itu hampir boleh dikatakan nelayan, berpendidikan yang mungkin zaman saat itu biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus datang dan mengurapi dia, dan berita tentang pertobatan pengampunan dosa, dia ameni, dia bergerak, dia bekerja. Dan tahukah saudara, para rasul itu akhirnya menulis tinta emas, hasil-hasil daripada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kita hari ini mendapatkan berkat Tuhan juga dari tinta emasnya. Para rasul-rasul yang pertama, yang notabene dia seorang nelayan, tetapi diurapi Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan. Dan firman itu tentunya dengan tanda-tanda ajaib. Kalau engkau percaya, yakin Tuhan adalah Tuhan dan engkau punya menerima pengampunan dosa dan pertobatan, kau percaya, engkau melihat dan kau akan percaya dan melihat Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan seketika juga sakit, dikatakan seperti di Serambi Elok, ya, sakit sembuh. Jiwa keyakinannya Rasul itu sungguh luar biasa. Keyakinan itu penting, keyakinan kalau melihat sembuh seketika. Percaya seketika, mujizat terjadi. Mujizat itu awal dari percaya. Ketika kita yakin, percaya, sembuh. Benar, kuasa Tuhan terjadi. Itu para rasul diurapi, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Semua itu terjadi karena Yesus naik ke surga. Amin. Yesus naik ke surga. Kita begitu antusias menyambut kenaikan Tuhan Yesus. Jadi memori kita seperti diingatkan lagi. Kuasa Tuhan yang nyata terjadi 2000 tahun yang lalu. Aku yakin kuasa Tuhan yang nyata terjadi tahun 2023 ini. Sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasanya tetap sama. Anugerahnya tetap sama. Pertolongannya tetap sama. Dia akan melakukan perbuatan ajaib. Kita datang di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Tidak untuk memuliakan sekelompok orang, tidak memuliakan pribadi, tidak memuliakan siapapun, tapi kita memuliakan nama Tuhan yang luar biasa. Jadi kita penuh antusias, saya begitu mendapatkan ilham roh seperti itu, saya begitu antusias dengan Tuhan. Yes Tuhan, amin Tuhan, kuasa Tuhan nyata terjadi dan berkat Tuhan nyata terjadi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, didikan atau kamu menjadi saksiku itu proses dari Tuhan didikan. Dari ada umat Tuhan, ada para rasul itu dididik untuk menjadi saksi, dipersiapkan. Semua itu perlu persiapan, dididik, dipersiapkan, persiapkan. Mereka dididik untuk mengerti kebenaran Tuhan dan mereka dididik untuk bisa bersama kebersamaan. Mereka dididik untuk melakukan perkara-perkara. Bahkan Tuhan sendiri melatih. Ayo, pergi kamu masing-masing ke daerah-daerah dan diutusnya dua orang. Ada kuasa. Itu Yesus yang masih hidup. Yesus yang masih tinggal bersama muridnya. Itu dia mendidik, pergi. Tapi ketika di dalam kisah Tuhan Yesus sudah naik, Yesusnya tidak lagi nampak secara tubuh jasmani. Tetapi mereka kok tetap percaya Yesus bisa melakukan seperti ketika Tuhan Yesus mengutus dua orang, dan seperti ketika mereka pergi tanpa Yesus.
Itu semua terjadi karena Roh Kudus ada dan mengurapi mereka semua. Mereka begitu yakin dan percaya Yesus itu Tuhan bersama dengan dia. Dan ketika dia tumbangkan tangan pada yang sakit disembuhkan. Yang percaya katakan, yang sakit disembuhkan, kuasa gelap boleh dihancurkan. Dan saya percaya kekuatan Tuhan yang berlipat-lipat ganda terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kekristenan itu berbicara kekristenan, tentunya kita berdampak. Bukan Kristen itu nikmat, bukan Kristen itu sebatas hanya di dalam ruangan ibadah selesai. Kalau saya melakukan itu, saya salah di hadapan Tuhan. Kristen itu harus militan, Kristen itu harus progresif, sifatnya progresif. Kristen itu harus bergerak. Karena yang Tuhan mau itu murid-murid Tuhan seperti itu. Melihat kuasa kebangkitan Kristus, melihat berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan, melihat kuasanya Tuhan terjadi, itu membuat kita harus menjadi pengikut Yesus yang aktif. Tidak boleh hanya sekedar nyaman ikut Tuhan. Ikut nyaman, ibadah yang nyaman, musik yang nyaman, semua serba nyaman. Tidak, kekristenan tidak untuk supaya seperti itu. Kekristenan kita itu harus berdampak, pertobatan, pengampunan dosa, pergi memberitakan firman. Karena Tuhan menyertai kamu, pergi memberitakan firman, pergi kamu memberitakan firman. Dan sampai akhirnya kedatangan Kristus kedua kali, pergi memberitakan firman itu pada ujungnya adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Keselamatan bagi kamu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan mengilhamkan, Roh Kudus mengilhamkan buat saya untuk kita sebagai pengikut Yesus harus hidupnya berdampak. Berdampak yang bagus, yang baik. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa seperti bukan berhalusinasi. Murid Tuhan kan tadinya berhalusinasi, apakah benar Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Tapi kemudian dia nyata, benar Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, yang Tuhan berkata bertobatlah dan berita tentang pengampunan dosa itu ada di dalam kehidupanmu, beritakanlah, benar. Bukan pakai akal pikiran, tetapi pakai iman. Pakai apa saudara? Iman, bukan berhalusinasi tentang kuasa Tuhan yang nyata begini, tapi pakai iman. Sekali lagi pakai iman. Kuasa iman akan terjadi. Kuasa iman akan mengubah sesuatu yang sulit sekalipun bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak. Bagi Allah katakan tidak. Tidak bagi Allah. Kuasa iman bukan berlogika, pakai apa pikiran kita, tetapi pakai kuasa iman. Yesus datang naik ke sorga. Dia datang makanya dia memberkati umat Tuhan. Tadi katakan Tuhan memberkati umat Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Mereka menunggu. Jadi perasaan mereka menunggu itu dilahirkan, dimunculkan karena mereka dengan latar belakang peristiwa-peristiwa itu. Akhirnya mereka menunggu Roh Kudus dicurah. Mereka tidak ngerti kalau Roh Kudus dicurah. Mereka menunggu dan akhirnya Roh Kudus datang mengurapi umat Tuhan. Dan akhirnya mereka begitu bersukacita. Mereka pergi kemana-mana memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang dia sembah, yang tadinya dia lihat tidak perlu untuk dilihat. Tetapi kuasanya terjadi nyata dalam hidupnya. Dan mereka memberitakan firman Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi dan anugerah Tuhan luar biasa. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan bukan berhalusinasi, tapi kita mulai yakin dan percaya. Dengan kuasa Tuhan, ajaib Tuhan itu tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua, apakah orang percaya pada masa kini bersedia diutus oleh Tuhan? Jawabannya, siap, saya sedia Tuhan.
Siap, saya sedia diutus oleh engkau. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Mbak Pelangi tolong baca. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, terus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa bagi Israel? Ya, ini awal mula pertemuan murid dengan Tuhan Yesus ya. Lanjut Mbak, mari. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tadi dari pembacaan Lukas pasal 24, murid-murid bersukacita dalam Tuhan. Dan Tuhan mengedangkan tangan, memberkati. Kalau ini dalam versi yang cerita ini bukan tidak sama, tapi versinya seperti diringkas ya. Seperti diringkas. Lanjut Mbak, mari. Sesudah? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yes, murid-muridnya begitu eset, begitu dia respon tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya hari ini juga yang sama, kita meresponi kuasa firman Tuhan ini. Kita percaya Tuhan itu firman-Nya tidak berubah. Kita yakin dengan yakin seyakin-yakinnya Tuhan pasti bekerja dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Karena Tuhan yang sama, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang sama, Tuhan mengurapi kita. Tuhan yang sama, Tuhan mengutus kita. Tuhan yang sama, Tuhan yang lakukan perkara mujizat. Mujizat bukan yang kita, mujizat bukan karena kita yang bisa melakukan, tetapi karena Tuhan Yesus yang melakukan bagi kita. Luar biasa saudara, pertemuan antara murid-murid Tuhan ketika mereka sedang bersedih, ketika mereka sepertinya tidak ada harapan, tidak ada lagi guru yang dia sembah mati. Makanya dia bergulat lagi dengan pekerjaannya, dia menjadi seorang pencari ikan. Dia bergulat mencari di situ. Dan waktu itu Tuhan menghampiri mereka. Sampai mereka akhirnya mereka ngerti yang di depan dia itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ada apa? Yang ada padamu? Roti, ikan. Dan kemudian ketika mereka makan, dan setelah makan mereka dibukakan mata rohani mereka. Itu membuat mereka antusias menyambut Tuhan Yesus begitu luar biasa. Menantikan datangnya Roh Kudus dengan luar biasa. Dengan percaya keyakinan. Percaya keyakinan dunia itu bisa mengubah segala sesuatu. Ini bicara kata positif. Kata positif kita katakan, kata positif katakan kamu bisa berprestasi, kamu bisa
melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, itu kata positif. Lahir dari kata positif. Murid-murid juga dari kata-kata pertama, menanti datangnya Roh Kudus, menanti datangnya Roh Kudus, dan akhirnya jadi. Jadi enggak, saudara? Jadi. Menanti datangnya Roh Kudus, jadi. Mari kita sebagai umat Tuhan, katakanlah kata-kata positif. Anak kita juga katakan kata-kata positif. Sebagai ayah, sebagai orang tua, entah mungkin istri atau suami, kalau engkau mengasihi anak-anakmu, katakan kata-kata yang positif. Terus, anakku akan dipakai Tuhan. Anakku diurapi Tuhan. Anakku terus dipakai Tuhan. Kata-kata positif akan melahirkan perbuatan-perbuatan positif. Sampai akhirnya bukan hanya kata-kata positif melahirkan perbuatan positif, tapi kata-kata iman. Kata-kata iman itu dari firman. Dari firman. Saya ceritakan waktu saya proses dari Tuhan. Untuk saya boleh pulih lagi. Tuhan sungguh luar biasa. Ketika saya baca firman Tuhan, saya berulang-ulang baca Amsal, Mazmur, tentang pengagungan Tuhan, Amsal, tentang bagaimana kehidupan yang benar dalam Tuhan, tentang Injil Markus, tentang kuasanya Tuhan yang nyata terjadi. Sampai lambat laun timbul iman. Timbul apa saudara? Timbul iman. Dan akhirnya saya melangkah. Memang lewat proses. Tidak ada yang namanya sesuatu itu tanpa proses. Hidup itu juga sebuah proses. Kita dulu tidak punya apa-apa, sampai hari ini punya apa-apa, itu karena proses. Dan Tuhan izinkan, engkau anakku yang setia. Tuhan berkati. Semua harus pakai proses. Kalau enggak pakai proses, nanti bim salah bim, saudara. Kita harus pakai proses dari Tuhan. Dan Tuhan luar biasa. Dia adalah ajaib, dia bisa melakukan segala sesuatu untuk kita semua. Haleluya. Dan yang ketiga, terakhir, mengungkapkan kehidupan Kristen yang benar melalui doa. Jadi doa itu adalah setiap kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita harus yang dipenuhi Roh Kudus harus punya kehidupan doa. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Mari baca Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Doa untuk pengertian dan tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ingat kamu dalam doa. Terus? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Lanjut. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yes, puji Tuhan. Saya mengambil dari kitab Efesus ini, saya melihat ada hal-hal yang menarik dari luar biasa dari uraian ayat-ayat yang kita baca bersama. Dikatakan ada roh hikmat, roh wahyu. Roh hikmat itu adalah kemampuan dalam kita untuk menangkap pesan-pesan dari Allah.
Kalau roh hikmat, roh wahyu adalah kemampuan menerima dari Allah. Jadi kemampuan kita menerima dari pesan-pesan Allah. Roh hikmat, roh wahyu, kemampuan menerima dari Allah. Kitab Efesus itu adalah kitab yang unik sekali karena di dalam kitab Efesus ini kita bisa belajar tentang kehidupan doa. Doa yang mula-mula, doa yang awal, doa yang lahir dari kehidupan sebagai kita punya pengenalan dengan Tuhan, sebagai bagian dari kita mengerti Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kita. Kita dilatih, kita diajar oleh Tuhan. Dan untuk menumbuhkan iman percaya, iman dan percaya. Dikatakan dalam firman Tuhan tahu, ini jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Garis bawahi kata-kata tiap-tiap nama yang dapat disebut. Di dunia ini semua ada, tentu ada namanya. Persoalan pun ada masalah, ada namanya. Mungkin katakan kendaraan, ada nama pergumulan untuk kendaraan, atau rumah tangga tentang keharmonisan, atau mungkin apapun di dalam persoalan dunia pasti ada namanya. Ada namanya, sakit jantung, sakit stroke, sakit hipertensi, sakit apapun, ada namanya. Dan Tuhan berkata, berjanji bagi kita, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Apapun nama pergumulan kita yang kita dapat sebut dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan menyertai memberkati kita. Dan saya percaya dalam kekuatan kuasanya Tuhan, anugerahnya Tuhan, nama-nama itu, persoalan-persoalan itu, yang dapat kita sebut dan kita nyatakan dalam anugerah Tuhan. Itu saya percaya perlu wahyu. Hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan itu apa untuk sakit ini, untuk pergumulan ini. Pasti Tuhan kasihkan hikmat. Kamu berbuat ini karena ini. Oh ya Tuhan, untuk aku lebih mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi. Itu wahyu dari Tuhan. Sementara kalau hikmat, roh hikmat, artinya Tuhan memberikan kepada kita perkara-perkara dari dalam Tuhan. Jadi perkara-perkara Allah. Kita untuk memikirkan perkara-perkara besar dari Tuhan. Ajaibnya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat pikirkan, fokuskan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya percaya, saya juga memfokuskan, paling susah itu mensinkronkan pikiran saya kepada pikirannya Kristus. Itu perlu perjuangan yang luar biasa. Tapi ketika saya sudah menemukan bagaimana kita bisa mensinkronkan kehidupan kita dalam kehidupan Kristus, luar biasa. Saya percaya setiap kita pasti bisa. Setiap kita pasti bisa menyinkronkan pikiran, kehendak, wahyu, dan kemudian hikmat dari Tuhan, menyinkronkan dengan pikiran Kristus. Maka lahirlah doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang bagi Tuhan tidak ada yang sampai melahirkan roh hikmat, roh wahyu diberikan. Mungkin kok ibu-ibu yang biasa, sederhana, tapi dengan roh hikmat, roh wahyu, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan iman pada kita. Kalau meyakini setiap nama yang bolehnya nama itu disebut apapun, di langit, di bumi maupun di sorga, nama-nama yang aku sebutkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti bekerja. Dan ketika engkau menyebut nama, aku percaya Tuhan menciptakan aku, tubuhku. Ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan. Dan katakan, jangan tiru ya. Jadi kalau iman orang itu berkata, ini sekarang jantungnya akan dipulihkan Tuhan. Jantungnya akan dipulihkan Tuhan. Karena dia punya hikmat wahyu bahwa jantung itu ciptaan Tuhan bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Dan ketika dipulihkan dalam Tuhan,
dan itu terjadi, maka kesembuhan terjadi ketika jantungnya itu dipulihkan Tuhan. Ketika saya juga mengalami dipulihkan Tuhan, dipulihkan, maka Tuhan juga sanggup memulihkan saya. Roh hikmat, roh wahyu ada pada kita. Roh hikmat, roh wahyu terus pada ibu-ibu yang sederhana. Mungkin ibu-ibu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Menangkap firman Tuhan pun hanya sebatas 1-2 kata yang mungkin diterima. Tetapi ada roh hikmat, roh wahyu dari Tuhan yang membuat hidupnya tetap berdampak, percaya, yakin. Aku hidup karena yakin. Mungkin ibu-ibu itu mengutarakan imannya dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak menjadi masalah. Ketika roh keyakinan, iman timbul dalam hidupnya, roh wahyu diberikan oleh kita, oleh Tuhan kepada kita untuk mengerti. Dan kita mengerti Tuhan itu baik, Tuhan itu Allah yang baik. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan. Hari ini saya bersyukur kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dalam pandangan kita, Yesus sudah naik ke surga. Dia memberkati hidupmu, dia mengedangkan tangan dan memberkati umat Tuhan. Saya percaya, iman saya berkata, yang diberkati itu jemaat GB Bait Kudus. Yang amin dapat, yang tidak amin tunggu bulan depan. Rapelan ya. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus adalah jemaat GB Bait Kudus. Kurang banter. Tuhan memberkati. Saya selalu percaya. Tiap malam saya berdoa, Tuhan, jemaatmu yang mereka datang dengan pergumulan, entah siapapun. Tapi saya jelas sudah sebut nama-namanya satu persatu. Kalau mereka ada di antara mereka punya persoalan, dalam nama Tuhan Yesus, persoalan hanya sampai di tempat ini. Selesai dengan kemenangan dari Tuhan. Selesai dengan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus datang. Setiap malam saya bangun, saya berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, siapapun nama jemaat itu Tuhan. Mereka mungkin lemah, tidak bisa berdaya, tetapi ketika datang kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, selesai masalahmu. Dan Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan lagi. Itu yang saya imani. Itu yang saya percayai. Dan saya percaya yang saya imani itu pasti terjadi. Yang percaya katakan, pasti terjadi. Roh Kudus melatih kita. Roh Kudus memberkati kita. Roh Kudus terus mengurapi kita. Oleh sebab itu pentingnya kita Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus. Dalam doa Roh Kudus. Kita kan sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Membuat mereka berani untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita hari ini bersyukur kepada Tuhan untuk karya dan anugerah Tuhan lewat kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita baca kesimpulannya bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus yang dimuliakan adalah Kristus yang memuliakan harkat manusia. Ya, jadi Kristus Yesus datang untuk mengangkat harkat hidup saya dan saudara. Yesus memuliakan, dinaikkan, dan kita akan diangkat. Tuhan tidak membedakan siapapun engkau. Harkat hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Harkat hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Dan saya katakan juga harkat hidupmu, kata-kata profetik, harkat dan hidupmu akan diangkat oleh anak-anakmu. Yang percaya katakan, harkat hidupmu akan diangkat oleh pekerjaanmu. Amin. Harkat dan hidupmu akan diangkat oleh suamimu. Yang percaya katakan, harkat dan hidupmu akan diangkat juga oleh istrimu, anak-anak. Imani seperti itu. Karena dengan iman itu kita punya keyakinan dan percaya. Dan sampai akhirnya
kuasa Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Yang percaya katakan, amin. Yuk kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam kasih-Mu, anugerah-Mu, kami hari ini merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Buat sebagian kami yang percaya kepada Engkau bukan hanya naik, tapi Engkau memberikan perintah untuk kami. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus kami bawa kemana-mana. Kami tidak menuntut untuk Engkau datang sebagai Raja, tapi saat ini, seperti yang Engkau katakan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, terus kami akan bawa Tuhan dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Ya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang Raja mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dialah yang maha suci, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Mari katakan bersama. Dialah Yesus, Raja damai, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Nikmati tiap bait pujian ini. Dialah yang maha besar. Hubungkan imanmu dengan kekuatan Tuhan. Dialah Yesus, Dia layak disembah. Mari kita sembah Tuhan. Dia enggak memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi. Perlahan-lahan imanmu. Dialah yang maha suci. Perlahan-lahan imanmu katakan. Dialah Yesus, Raja damai, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia. Katakan Engkau mulia Tuhan. Dialah yang maha besar. Tidak ada tertandingi Engkau yang besar. Engkau yang besar. Katakan luar biasa. Luar biasa. Kami bangga memiliki. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
bahagia, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki, mari kita angkat kedua tangan kita, proklamirkan kepada dunia, menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Umat-Mu yang bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi katakan, kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti. Irabalaba Santa Karabakase menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Nama-Nama kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dari hati dasar-Mu yang paling dalam, kita begitu bangga melihat karyanya Yesus naik ke sorga, memberkati hidupmu. Saya percaya ini akan menimbulkan iman buat engkau. Kita bangga punya Yesus yang penuh memberkati kita. Anugerah dan kemurahannya bagi kita. Mari kita angkat tangan kita. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Anakku, kami bahagia menjadi milik-Mu. Aku juga bangga akan kehidupan-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama Yesus. Nama-Mu, Yesus.
Kami bahagia, Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Di hati kecil kita berkata, Tuhan, aku bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Biarlah itu menjadi kata-kata iman dalam hidupmu. Kau bisa mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan, aku bangga Engkau memberkati hidupku. Hidupku jika ingat lagi 10 tahun yang lalu. Hidupku jika kita ingat lagi perjalanan hidupku. Kami hari ini bersyukur dan punya Tuhan yang hebat, luar biasa. Bangga miliki Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu yang hari ini memproklamirkan dirinya bangga punya Tuhan Yesus. Punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa, punya Allah yang naik ke surga dan memberkati kami semua Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih karunia. Mari kita akan berdoa untuk tubuh dan darah Yesus. Para pelayan persembahan kudus untuk mempersiapkan diri. Tuhan, kami sebentar akan memakan dan meminum darah, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu dan juga umat-Mu yang menerima dengan penuh ucapan syukur. Kasih karunia Tuhan. Bentuk kasih karunia Tuhan atau bentuk Tuhan mengasihi kami. Kami menerima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan kalau kami menerima dengan penuh ucapan syukur, oleh bilur-bilurnya Engkau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan saudara duduk dan para pelayan Tuhan akan menyerahkan. Ada panggilan Tuhan, ada panggilan Allah. Tuhan yang padamu. Ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan. Generasiku sebelum Yesus datang. Ada panggilan-Mu atas negeriku. Ada panggilan Tuhan. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Atas bangsaku. Ada panggilan Allah. Ada panggilan untuk generasiku. Generasiku sebelum Yesus datang. Mari kita bangkit berdiri bersama atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kita telah menerima roti dan anggur. Kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus yang mulia. Dia mati
Dia bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Salah satu pekerjaan kuasa Roh Kudus yang nyata itu adalah kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan percaya. Sekali lagi, dengan percaya. Ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus dengan percaya, imanmu mulai bangkit. Imanmu tertuju kepada Kristus. Imanmu pada kerja kuasanya Kristus. Saya percaya permintaan apapun tidak ada dibatasi oleh Tuhan. Tuhan pasti menyediakan bagi kita. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita pegang roti dan firman-Nya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, jemaat yang diberkati, yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah roti yang padanya kita bagikan dan kita pecah-pecahkan, bukankah semua itu di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, amin. Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Makan dengan iman. Kita menerima makanan yang benar-benar makanan, yaitu tubuhnya Yesus. Tubuh yang mulia, tubuh yang kudus. Tubuh yang sudah menyerahkan bagi kita. Tubuh yang membuat kita menjadi kuat dalam Tuhan. Tubuh yang menjadikan kita menjadi serupa seperti Yesus. Sekali lagi serupa seperti Yesus. Dan juga kita akan minum anggur. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur? Bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Darahnya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita yang percaya, minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Tuhan sedang mengutus kita untuk kita pergi, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk memberitakan bahwa di dalam pengampunan dosa dan di dalam Tuhan Yesus ada Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan jalan kepada kita. Siapa yang hari ini kita merasa Tuhan utus kita, kita merasa Tuhan akan memperlengkapi kita. Amen. Mari kita angkat tangan kita. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai
kami Tuhan, bersama dengan Engkau. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Beritakan kasih Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Siapa yang akan diutus? Mari kita semua yang respon panggilan Tuhan. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Mari Tuhan, utuslah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. Mari pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Kira bala 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 sekira bakala 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 bakala. Shere bere 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 bala 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 bala. Kira bala 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 sekira bakala bakala bakala. Kira bakala bakala syana kara. Siapa yang percaya Tuhan mengutus kita? Mari kita angkat tangan. Tuhan utuslah aku. Mungkin ke pembantu, mungkin Tuhan utuslah aku ke tempat rekan pekerja. Tuhan utuslah aku mungkin ke teman-teman sejawat. Tuhan utuslah aku Tuhan untuk memberitakan bahwa dalam Tuhan ada pengampunan dosa, ada pertobatan yang terus harus aku beritakan. Terus aku harus memberitakan. Dan Tuhan, umat-Mu dengan meresponi kebaikan Tuhan, kami percaya Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Dengan tanda-tanda heran, dengan kuasa Tuhan terus menyertai kita. Amin. Terus menyertai kita. Terus menyertai kita. Dan percayalah, engkau diutus, tetapi engkau diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Kuasa maha tinggi bersama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau membawa kami lebih jauh. Menyentuh hatimu seperti hati kami Tuhan. Tidak ada hal-hal yang kami tutup-tutupi di dalam Tuhan. Semua terbuka bagi Tuhan. Semua terbuka bagi Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya akan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kuasa Tuhan memakai hidupmu semakin luar biasa dalam engkau. Tuhan, pakailah umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu dan engkau berkata Tuhan, engkau naik ke sorga, tangan-Mu mengedangkan dan memberkati kami. Tangan-Mu mengedangkan dan memberkati kami. Berkati umat-Mu Tuhan, supaya mereka bisa bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan. Amin. Mari kita yang percaya bersama katakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan salam kepada kiri kanan kita. Katakan Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati kita. Ya, ku diberi kuasa. Ya. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri saya hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Dia yang memberi
Amin Tuhan. Berdiri dengan Urapi umat-Mu Tuhan. iman dalam Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan dan mata kita tertuju kepada Kristus Yesus yang sudah berperkara sampai hari ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesetiaan-Mu di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan berkati umat-Mu. Dan mereka akan pulang membawa damai, sukacita, dan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Tuhan bentengi umat-Mu dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis. Dan berkati umat-Mu. Caramu memberkati luar biasa Tuhan. Berbagai cara Tuhan memberkati kami. Untuk supaya kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan umat-Mu Tuhan diberikan pengertian semakin dalam Tuhan. Diberikan pengertian semakin dalam mencintai Tuhan. Belajar taat dan setia di dalam Tuhan. Dan pulanglah saudara dalam berkat anugerah dalam nama Tuhan Yesus. Mari pulanglah dengan membawa berkat dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.